Astri, apa kabar? Baik, Ibu. Sini dong, sini. Ibu mau tanya sesuatu, boleh nggak? Boleh, Bu. Di mana, Bu? Iya, Ibu kemarin tuh lihat, Astri kan hebat ya, main Legonya bisa sendiri, kemudian main balok juga bisa sendiri. Bu, Tapi kenapa sih kalau ada teman yang menemani itu kayaknya Neng Astri bete deh. Kenapa sih sayang? lebih enak main sendiri, Bu. Soalnya kalau main seperti itu, kadang teman-temannya berebut gitu, Bu. Saya jadi nggak kebagian, Bu. Oh gitu ya, teman-temannya berebut. Kira-kira kenapa ya kok teman-teman bisa berebut? Padahal kan itu Legonya banyak ya. Iya, jadi akunya nggak kebagian. Apalagi teman-teman saya badannya gede-gede, saya kecil. Ya udah deh, saya kesingkir. Akhirnya Oh, saya yang nggak kebagian, Bu. Jadi malas, mendingan kerja sendiri, Bu. Nyari mainan hmm. sendiri, nggak mau Oh gitu ya. kerja kelompok sama yang lain. Gitu ya. Terus kalau Ya, waktu belajar gimana senangnya? Apa seneng sama kayak waktu main nggak? Atau bisa gitu kerja sama sama yang lain? sebenarnya sih seneng bareng-bareng sih Bu. Kalau sendiri itu kan sepi ya Bu, kita nggak ada teman gitu. Cuman Iya. gitu, tapi kalau kitanya berkelompok gitu, saya yang nggak dapat mainan, nggak dapat Oh, kebagian permainannya gitu Bu. oh gitu. Ya, Kira-kira Ibu boleh tahu nggak Neng Asli tuh pengennya gimana sih kalau lagi main sama temen, kalau lagi belajar di kelas gitu. Pengennya seperti apa suasananya gitu, yang bikin Neng Asli nyaman, yang bikin Neng Asli enak. pengennya jangan saling berebut gitu kan, terus akunya juga diajak main, aku sering nggak diajak main Bu, aku malah dicuekin oleh mereka Bu, jadi akunya Oh gitu. sendirian terus, jadi malas deh gabung sama mereka. Oh gitu. Biasanya dicuekin gara-gara apa? Apa yang Neng Asli lakukan gitu. Jadi teman-teman sampai cuek kayak gitu. Ya mungkin akunya diem aja sih Bu, nggak gabung sama mereka. Mungkin kalau akunya bisa berkomunikasi sama mereka, ngobrol sama mereka, mungkin aku juga diajak main sama mereka Bu. Gitu ya. Iya Jadi Bu. kira-kira Neng Astri supaya bisa ngobrol tuh sama teman-teman mau gimana tuh ke teman-temannya? Paling nanti aku sedikit-sedikit sama mereka berusaha ngobrol teman-temannya yang Ya, dekat-dekat dulu sedikit-sedikit, kalau sudah diajak ya, main mungkin aku seneng, nanti lama-lama kan aku bisa akrab sama mereka Bu. iya. Biasanya Neng Astri lebih suka main apa sih kalau bareng-bareng sama teman yang lain? Ya main Lego juga seneng Bu, cuman tadi kalau berebutan seperti itu yang nggak sukanya Bu. Oh iya, udah coba bicara belum sama teman yang lain? Misalkan ini teman-teman bareng dong mainnya, udah coba bicara begitu belum ke teman-temannya? Sudah Bu, tapi mereka nggak menghiraukan saya, mereka asik main sendiri Bu. Oh gitu ya. Jadi kedepannya mau gimana nih supaya teman-temannya bisa baik nih sama Neng Astri, supaya Neng Astri bisa main sama-sama gitu kan asyik ya. Iya Bu, pengennya seperti itu. Paling nanti saya eh, sedikit-sedikit ikut ini Bu, apa gabung main gitu. Kan saya sebelum-sebelumnya suka sendiri terus mainnya Bu, nggak berani Iya, gabung ibu perhatikan. sama Iya, mereka. ibu perhatikan seperti itu setiap hari. Jadi ibunya ikutan sedih loh. Iya, sebenarnya saya juga sedih Bu, main sendiri Bu. Cuman bagaimana Bu? Iya, kira-kira ke depannya bisa tidak Neng Astrid tadi katanya mau ngobrol sama teman gitu. Setiap hari bisa tidak kira-kira dilakukan itu sama Neng Iya Astrid? nanti Bu, saya coba sama mereka buat gabung Bu. Oh iya, atau butuh bantuan ibu mungkin untuk bicara sama teman-teman. Boleh Bu. Ya, apa yang bisa ibu bantu supaya Neng Astrid bisa ngobrol sama teman yang lain, bisa main sama teman yang lain. Kira-kira apa? Paling nanti sama ibu teman-temannya dibilangin ajakin saya main gitu Bu. Oh, siap-siap. Nanti Ibu coba bicara ya sama teman-teman supaya kalau main tidak pilih-pilih teman ya. Karena kan kita berteman sama siapa aja sama, ya kan, Neng? Nah, betul Bu. Ya, dan sekarang nggak usah sedih ya. Sekarang main lagi sama teman yang lain.
Makasih ya Iya, sayang udah ngobrol sama Ibu ya. iya, sama-sama Ibu. Makasih juga udah bikin saya nggak bete lagi, Bu. Iya, gitu dong senyum. Ibu kan jadi Iya, ikut semangat. Makasih ya sayang ya. iya, sama-sama, Bu. Iya, yuk boleh main lagi sama teman. Iya, dadah Ibu. Ya, dah, makasih. Ya, boleh Lis. Udah. Iya. Bagus sekali. Lanjut ke kasus yang kedua ya. Kasus kedua itu coachnya masih Bu Epon dan coachnya Pak Amin. Dengan kasus ada anak yang merasa kurang diskriminasi ya, kurang nggak adil. Silahkan Ibu, Bapak. Ya, kalau Pak Amin kayaknya harus agak dewasa ya. Nggak bisa kayak anak-anak. Iya, sudah. Nggak apa-apa, Maaf ya biar Pak, saya lucu Pak. kekanak-kanakan Pak Amin ya, pengen tahu. Maaf ya Ya, Pak, udah. saya panggil nama. Ya, ini Ya, kan boleh. sedang bermain peran ya. Iya. Iya. Iya, jadi tidak ada ketersinggungan nih. Justru bagaimana kita bisa jadi artis. Jadi artis sehari. Iya. Ya, mulai ya Pak. Ya. Amin, bisa Ibu bicara sebentar? Oh, ada apa, Bu? Bentar, gimana? Boleh? Lagi ini tidak? Lagi sibuk tidak? Enggak. Ya, Sibuk sih. ya. Kita bicara di ruangan saja ya, supaya lebih Ya, nyaman. baik. Ya, Ya. siap. Ya, Ibu lihat di pelajaran Ibu kan Amin begitu sangat antusias ya, sangat bersemangat, kemudian selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Ibu senang sekali Amin melakukan itu di kelas Ibu. Tapi kenapa di pelajaran Bu Ani kok sepertinya hilang semangat gitu? Iya, Bu. Jadi ada masalah ini berapa hari terakhir ketika ikut pelajaran Bu Ani itu, Bu. Oh gitu. Memangnya ada apa ya? Iya. Kalau boleh Ibu tahu. Gini, jadi teman-teman di sekelas itu kan ikut kelasnya Ibu Ani itu. Nah, tapi saya enggak. Kadang dalam mengajar itu Bu Ani nyindir-nyindir secara tidak langsung kepada saya itu enggak diperlakukan berbeda lah dengan teman-teman yang ikut lesnya Bu Ani. Nah, kemudian seolah-olah disalah-salahin gitu, Bu. Oh begitu. Memangnya kenapa ya kalau boleh Ibu tahu? Kenapa kok Kemudian bisa Amin juga tidak? ya nilai saya juga dikritik juga. Kalau ini lagi, Bu, kalau mengerjakan tidak sesuai dengan cara yang disampaikan, disalahin, padahal sebenarnya benar itu, Bu. Oh gitu. Gitu. Tapi Amin sendiri punya alasan nggak? Maksudnya ada masalah apa sih gitu sampai di pelajaran Bu Ani seperti itu? Ibu, saya tahu Ibu kan di pelajaran Ibu baik-baik saja, pelajaran saja begitu. Kenapa Iya, apa? Bu. Hambatannya Ya, apa gitu? Saya menduganya itu karena saya tidak ikut les Bu Ani aja seperti itu. Jadi Emang kenapa tidak ikut les? Bukannya Amin biasanya aktif? ya itu masalahnya, saya sudah ikut les di bimbingan belajar di luar, jadi waktunya nggak ada lagi tuh, Bu. Jadi pulang sekolah saya bimbingan belajar di luar, sehingga waktunya bentrokan tuh dengan les yang diselenggarakan oleh Ibu Ani itu. Oh gitu. Itu kira-kira Bu Ani tahu nggak kalau Amin itu tidak ikut les karena waktunya ya bentrok seperti itu? Tahu tidak? Apa pernah Amin sampaikan? Tidak. Belum pernah ngomong saya, Bu. Khawatir kalau saya ngomong itu nanti mungkin dia nanti Ibu Ani merasa tersinggung. Kalau saya udah bimbingan ikut di luar, saya juga takut juga, Bu, untuk menyampaikan itu. Oh gitu ya. Iya. Kira-kira Amin ada rencana ke depan mau seperti apa nggak untuk memperbaiki hubungan Amin dengan Bu Ani supaya ikut pelajarannya samalah dengan ikut pelajaran Ibu gitu?
Ya, ingin juga Bu, namun saya bingung bagaimana harus memulainya gitu. Ada takut terlebih dahulu itu untuk mau menghadap ke sana. Eh, itu jadi mau memulainya itu yang nggak berani itu Bu. Ya, kira-kira Amin butuh bantuan siapa supaya bisa bicara sama Bu Ani gitu. Nah, itu paling saya nanti perlu bantuan orang lain untuk menyampaikan terlebih dahulu apa yang sebenarnya namanya lakukan ketika tidak mengikuti lesnya itu nih. Ya mungkin lain saya juga nggak berani teman-teman untuk menyampaikan itu mungkin. Mungkin ada yang bisa Ibu bantu. Amin butuh bantuan apa gitu dari Ibu, misalkan. Ya, mungkin saya minta tolong Ibu untuk menyampaikan ke Ibu Ani masalah yang saya hadapi ketika saya tidak mengikuti les Ibu Ani karena saya ikut bimbingan belajar di rumah seperti itu. Bisa Bu ya membantu? Ya, Ibu sih bisa aja membantu, tapi kalau bisa nanti setelah Ibu bicara sama Bu Ani, Amin juga bertemu ya sama Bu Ani supaya Bu Aninya tidak salah paham seperti di kelas disindir-sindir itu kan kasihan ke Aminnya. Sementara Amin kan Ibu tahu Amin orangnya murid yang berprestasi seperti itu. Bisa ya? Nanti kita sama-sama. Ya, ya baik. Ya, terima kasih Bu telah memberikan masukan, saran, dan solusi untuk masalah yang saya hadapi. Ya mungkin untuk kedepannya Amin lebih ini ya, lebih mau berbicara gitu sama Ibu kalau ada masalah apa dibicarakan supaya jangan berlarut-larut seperti ini. Gitu. Ya. Iya Bu. Jadi kapan mau ketemu Bu Aninya nih kira-kira? Ya nanti Bu dulu yang ketemu. Nanti mungkin kalau Ibu ketemu terus manggil saya ada di sekolah juga boleh Bu, besok atau lusa lah. Saya siap itu. Iya. Ya. Baik kalau gitu nanti Ibu ngobrol dulu sama Bu Ani ya. Mudah-mudahan Bu Aninya ada jadwal, nanti Ibu komunikasikan sama Bu Ani, nanti kita sama-sama bicara sama Bu Ani ya. Mudah-mudahan setelah kita bicara kita bisa Amin tidak murung lagi ya. Tetap bisa belajar seperti biasanya belajar. Ya udah ya Min ya. Makasih nih, maaf ya Ibu ganggu kegiatannya. Ya, makasih Bu telah memberikan bantuan untuk menyelesaikan masalah saya. Iya, sama-sama. Udah baik ya, kasus kedua sudah selesai. Lanjut kasus 3 ya. Kasus 3 tentang satu lagi Bu Epon. Kasus 3 tentang tadi yang coachnya masih Bu Epon, terus coachnya masih Pak Amin, pengamatnya Bu Astri sama saya tentang masalah yang dipanggil guru yang dipanggil kepala sekolah ya. Mangga. Amin, saya bisa ngobrol sebentar nggak? Oh iya, gimana Bu? Iya, tapi maaf nih sebelumnya ya, saya bukan mau ikut campur, tapi saya dengar dari teman yang lain, Pak Amin habis dipanggil kepala sekolah ya? Iya Bu, itu tadi kepala sekolah manggil saya. Kalau boleh tahu ada apa Pak? Ini kemarin kan habis supervisi itu ada pengawas tuh. Oh iya. Nah pengawas itu menyampaikan temuannya ketika saya di kelas kepada kepala sekolah gitu. Nah temuannya itu katanya pas di supervisi saya tidak memakai buku teks seperti itu. Nah itu yang dipersoalkan itu. Jadi kepikiran juga ini masih sampai saat ini. Oh
Oh gitu ya Pak. Emangnya kenapa Bapak Bapak tiap ngajar tidak pakai buku teks gitu Pak? Ya sebenarnya kalau yang materi-materi udah terbiasa saya apa namanya ajarkan, saya udah tidak membawa buku teks. Tapi kecuali kalau materinya agak belum apa namanya lama tidak saya itu saya ajarkan, saya membawa buku teks gitu, seperti itu. Oh gitu. Tapi udah Bapak sampaikan ke kepala sekolah, kenapa Bapak tidak bawa buku teks? Sudah, tapi nggak mau terima itu kepala sekolahnya itu. Jadi Ya, tetap aja nyampaikan apa Iya. harus Terus ngikuti Bapak apa rencananya gimana? Nah itu juga lagi mikir-mikir nih kira-kira apa yang harus dilakukan. Nanti Iya, kalau ketemu lagi dengan pengawas, nanti apa juga nggak enak juga kalau saya iya Pak. belum menyampaikan maaf, tentu seperti itu. Iya. Ataupun saya masih tetap apa tidak mau mengikuti aturannya. Ya kemungkinan saya akan ketemu ke pengawas dulu atau kepala sekolah nanti untuk minta maaf atas apa yang membuat beliau itu tidak berkenan itu. Oh iya. Bagus sih Pak, kalau menurut saya langkah yang mau Bapak ambil untuk meminta maaf sih bagus Pak. Iya. Ya, saya harap itu bisa segera Bapak lakukan ya Pak. Rencananya kapan kira-kira Bapak mau menghadap lagi? Ya, kalau ke pengawas mungkin minggu depan dan setiap Senin itu ada datang itu pengawas. Nah, Pak pengawasnya nanti saya coba ketemu untuk mohon maaf seperti itu. Dan setelah itu nanti juga menyampaikan ke Pak Kepala Sekolah kalau saya sudah minta maaf atas kekurangan saya ketika disupervisi tidak menggunakan teks sehingga beliau itu menjadi agak kurang berkenan dengan saya itu. Iya. Tapi ada pembelajaran yang positif gak menurut Bapak dari kejadian ini nih Pak, selain bete ya Pak? Iya, jadi yang positif tentunya merendahkan ego saya mungkin egois karena menganggap sudah terbiasa ngajar seperti itu sehingga tidak memerlukan buku teks, sehingga ketika diberi masukan mungkin saya nggak terima sehingga beliau itu kurang berkenan. Nah mungkin ego saya itu yang harus ditanggalkan dalam hal ini. Iya betul ya Pak ya, karena kita memang terbentur aturan juga sih Pak. Ya, tapi ya saya bersyukur Bapak udah bisa berniat untuk langkah seperti tadi. Kemudian Bapak juga udah bisa mengambil hal yang positif ya Pak dari kejadian ini. Tapi ada yang bisa saya bantu gak mungkin Pak? Barangkali apa yang bisa saya bantu? Ya, bisa lah nanti mohon bantuan itu mendampingi saya ketika ketemu ini kepala sekolah dan juga mungkin pengawas seperti itu. Nanti bisa juga sebagai moderator di sana ketika ketemu. Bapak bisa aja. Ya kita ngobrol secara ini aja ya Pak, supaya gitu Pak, ya supaya mencairkan suasana. Ya baik, kira-kira Bapak rencananya kapan mau ketemu untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Hari Senin aja lah, Senin ya. Ini sudah Jumat ya. Hari Kamis. Di Senin insya Allah kan pengawas ada di Senin. Nanti saya akan coba ketemu. Ya Pak, kalau saran saya sih lebih cepat lebih baik memang Pak. Ya, terima kasih Bu telah memberikan perhatian ke persoalan yang saya hadapi saat ini. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan untuk kedepannya. Terima kasih ya. Iya, ya kita sebagai rekan kan harus saling menguatkan Pak, supaya saya juga belajar dari kasus Bapak mungkin, supaya saya sendiri, berarti harus begini, keinginan pengawasan begitu ya Pak? Iya, betul.
Iya. Pak, makasih loh udah menyampaikan ini. Ya nanti insya Allah Ya. saya bantu ya hari Senin kita ketemu Pak Kepala Oke. Sekolah. Ya. Bapak silakan Pak, barangkali mau melanjutkan aktivitasnya Pak. Oh iya, makasih Bu. Iya. Saya mau ke ruang guru Iya. dulu. Iya, Ya. nanti kita ketemu hari Senin ya Pak ya. Siap. Ya. Udah Bu Lilis. Iya, baik. Alhamdulillah kasus 3 sudah selesai ya. Ya. Saya kan jadi pengamat, jadi saya dulu ya Bu Astri sekalian ini. Iya, boleh. Iya. Tadi coach-nya Bu Epon sangat menarik sekali, bisa menyesuaikan di tiap kasusnya berbeda-beda jadi artisnya. Terus tujuannya juga menyampaikan coaching sangat bagus, identifikasinya juga dalam memberikan pertanyaan-pertanyaannya bagus, rencana aksinya pun dalam umpan baliknya juga sangat bagus, tanggung jawab dalam komitmen coaching juga ada. Jadi menarik sekali, sangat bagus, sudah tersusun dengan baik teknik tirtanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mangga dilanjut sama Bu Astri. Ya, baik. Terima kasih Bu Lilis. Di sini tadi saya mengamati untuk kasus 2 dan 3 ya. Di sini Bu Epon sebagai coach dan Pak Amin sebagai coachee. Di sini tadi saya lihat juga Bu Epon mampu menciptakan suasana keakraban gitu kan, suasana kehangatan seperti yang tadi kasus 3 di situ kan antara rekan kerja gitu kan. Akhirnya sebagai Pak Amin sebagai coachee gitu, karena berusaha untuk ingin terbuka, Bu Epon bisa menciptakan suasana itu, dan Pak Amin juga dalam memerankan coaching-nya juga sangat baik situ. Dan di situ juga terlihat dalam percakapan tadi tujuannya juga tersampaikan, identifikasi masalahnya juga tersampaikan juga, rencana aksi juga, tanggung jawabnya juga, dan di akhir tadi ada motivasi-motivasi yang bisa atau hal-hal positif yang bisa menguatkan coaching untuk lebih baik lagi seperti itu. Itu yang mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berarti? Ya, sudah ke Ibu Nelis barangkali. Ke Ibu Nelis ya barangkali. Pak Amin kan ya. pengamat di kasus 1. Iya. Kalau sudah kasus selesai 1 saya nanti kita ke main room dulu, tapi saya nanti mau berhentikan dulu ininya ya, rekamannya sebentar. Saya mau menyampaikan ini dulu, pengamatan di kasus 1. Oh, belum? Iya belum. Tadi di kasus 1 lagi. Oh iya. Jadi di kasus 1 tadi langkah-langkah tahapan-tahapan itu sudah bisa dimunculkan dan nampak. Begitu juga di bagian akhir untuk memastikan bahwa rencana aksi yang dipilih itu bisa terlaksana. Jadi di sana sudah bagus yang dilakukan sebagai coach seperti itu. Nah, itu saja yang disampaikan dari pengamatan dari peran di kasus 1. Saya kembalikan Bu Lilis, terima kasih. Iya, terima kasih sama-sama. Ya, mungkin Ibu akan menambahkan melihat dari aktivitas di kelompok 3 itu ya, sudah bagus perannya ya, seperti Ibu Epon berperan sebagai coach, kemudian Ibu Astri sebagai coach-nya ya. Jadi istilahnya sedang berperan sebagai anak kecil ya, memang sedang lagi sebentar. Ya, halo? Ya. Udah di rumah lagi pikon sebentar ya. Ya. Jadi istilahnya betul-betul menjiwai ya Ibu Astri, terutama Ibu lihat
yang lagi ngambek itu ya seperti apa? Jadi apa sih dia bisa jaga perasaan ya istilahnya tuh. Padahal aslinya tidak seperti itu kan Bu ya istilahnya tuh. Tapi berperan sebagai anak kecil ya berperan sebagai anak kecil aja. Jadi karena sedang lagi kesal atau apa ya istilahnya begitu juga. Tadi berperan sebagai guru yang istilahnya tuh sudah ditegur gitu ya. Nah itu perannya itu betul-betul bisa istilahnya tuh diperankan dengan baik ya. Nah kalau Ibu lihat kalau seperti Pak Amin ya, walaupun memang ini jadi perannya tetap cool ya, tetap jadi ini apa sih istilahnya tuh keadaan aslinya tuh belum bisa disesuaikan gitu. Jadi tetap walaupun memang perannya sebagai anak ya istilahnya tuh Tidak bisa dirubah ya Bu. tidak bisa diubah sekaligus itu jadi masih tetap menjaga image gitu ya. Dalam cara Ciri khas Pak Amin banget. Iya. Jadi apa sih ciri khas Pak Amin cool ya tetap cool ketika jadi anak kecil gitu ya. Nah mungkin itu ya Bu Lilis juga sama ya mungkin tadi istilahnya tuh bisa memainkan peran. Nah itulah ketika guru dituntut untuk karena memang di sini kita latihan ya bukan berarti kita harus jadi anak kecil lagi atau apa, tetapi namanya kita sedang berlatih ya istilahnya tuh bagaimana kita memerankan kalau sebagai coach berarti kan sudah bisa semua pada intinya, tetapi pada saat sebagai coach ya. Jadi bagaimana pada saat orang yang bermasalah kan beda raut mukanya, mimiknya ya dengan yang membantu kan gitu. Nah, saya lihat Ibu Astri tuh lebih bagus dari yang lain ya, hebat. Salut ya. Terima kasih ini buat Bu Astri. Tapi bukan berarti yang lainnya tidak bisa, sama ya, semuanya juga sudah ini. Hanya yang paling ini menurut penglihatan saya gitu ya, menurut pendapat saya. Sedangkan Ibu Epon juga bisa menginikan suasana gitu istilahnya tuh, mengikuti alurnya ini seperti apa nih pembicaraannya. Jadi dia harus seperti apa gitu ya istilahnya tuh. Menghadapi Pak Amin itu tidak main-main loh gitu, susah banget kan gitu, tetapi Ibu Epon juga bisa bisa mengatasinya ya. Agak serem muridnya Pak Amin tuh Bu. Ya, itu saja mungkin review dari Ibu ya untuk kelompok 3. Nah, nanti kita kembali ke ini main room. Terima kasih. Silahkan kembali lagi sebentar. Ibu akan memberhentikan dulu rekamannya.